Jangan bilang nggak hamil kalau misalnya kalian nggak tahu apa itu postinor. So, kalian harus ikutin terus video ini biar kalian tahu gimana sih sebenarnya cara menggunakan postinor yang baik dan benar. Jadi sebenarnya obat itu apa sih? Nah, obat itu adalah obat postinor yang terdiri dari 2 pil. Jadi postinor ini termasuk dalam golongan obat keras karena di dalam kemasannya itu ada logo merah yang bertuliskan K. Nah, obat ini mengandung hormon yaitu levonorgestrel 2 tablet. Jadi sebenarnya bagaimana sih mekanisme kerja dari postinor ini sendiri? Yang pertama adalah dia dengan cara mengentalkan linder serviks sehingga perjalanan sperma ke rahim bisa dihambat. Hormon ini sebenarnya hormon sintetik buatan yang dosisnya tinggi sehingga dapat mengentalkan si linder serviks tadi. Aturan pakainya tuh seperti apa sih? Aturan pakainya itu dengan cara yang pertama, kalian minum pil KB ini dengan 1 tablet, lalu nanti 12 jam setelahnya kalian bisa minum pil yang kedua. Atau bisa juga dengan cara minum 2 pil sekaligus setelah berhubungan. Maka efektivitas untuk mencegah kehamilan bisa terjadi. Oh ya teman-teman, untuk mendapatkan postinor ini sendiri sebenarnya dijual di apotik atau klinik, dan cara mendapatkannya karena ini merupakan obat keras jadi perlu dengan resep dokter. Nah, untuk HET-nya itu di angka 41 ribuan, jadi kalian bisa beli ini dalam satu kotaknya langsung dengan harga 40 ribuan atau di bawah itu. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dalam mengkonsumsi pil KB darurat ini. Yang pertama, ini bukanlah pil KB yang digunakan secara rutin seperti pil KB pada umumnya. Nah, hanya digunakan pada situasi darurat saja. Kenapa? Karena hormonnya ini dengan dosis yang sangat tinggi. Jadi hanya digunakan 1 kali dalam 1 kali siklus haid. Yang kedua, postinor ini tidak berfungsi untuk menggugurkan kehamilan. Jadi banyak banget orang yang salah paham minum pil KB darurat ini setelah test pack atau setelah terjadi kehamilan. Itu salah besar ya guys. Jadi kalau kalian sudah hamil itu tidak akan efektif untuk minum postinor ini. Karena dia ini cara kerjanya itu dengan mengentalkan serviks sehingga ovulasi terhambat, juga bisa untuk menghambat si sperma untuk mencapai ke rahim. Efektivitas ini juga dalam pil KB darurat ini sebenarnya bisa menurun seiring berjalannya waktu. Jadi kalau misalnya minum sesegera mungkin setelah berhubungan tanpa pengaman, itu dalam 24 jam nih misalnya langsung minum. Nah, itu efektivitasnya 95%. Tapi kalau misalnya diminum lebih dari 24 jam atau sampai 72 jam, itu efektivitasnya menurun sampai 58%. Jadi, minum pil KB darurat ini harus sesegera mungkin. Misalnya nih, kalian udah minum obat postinor ini membuat bisa aja nih ya, haid kalian lebih cepat atau lebih lambat. Nah, kalau misalnya sudah minum obat postinor ini, haid kalian lebih lambat dari umumnya, kalian perlu memeriksakan kehamilan atau memeriksakan diri ke dokter. Efek samping yang perlu diperhatikan dalam penggunaan obat ini adalah misalnya mual, muntah, alergi, gatal-gatal, dan lain-lain. Nah, misalnya nih kalian muntah setelah mengkonsumsi pil KB darurat ini. Karena kalau misalnya kalian muntah, mual, otomatis obat dari pil ini itu tidak terserap sempurna ke dalam tubuh. Dan kalian memerlukan dosis baru untuk minum pil KB-nya. Jadi kalau misalnya dalam 2 jam mual, muntah, nah otomatis itu belum terserap. Jadi kalian harus minum dosis yang baru. Nah, kalau misalnya kalian punya alergi yang berat atau kalian gatal-gatal, kemerahan, demam tinggi, kalian perlu ke IGD untuk memeriksakan diri dan memerlukan penanganan lebih lanjut. Nih, ada juga nih beberapa tips penting setelah minum obat postinor. Yang pertama, pantau siklus haid. Jadi kalian harus catat kapan terakhir hari haid kalian. Dan kalau misalnya kalian telat lebih dari 7 hari, kalian harus memeriksakan diri ke dokter. Yang kedua adalah menggunakan postinor ini sekali lagi tidak boleh lebih dari 1 box ini dalam 1 siklus haid. Karena dosisnya tuh sangat tinggi. Nah, kalau misalnya kalian mau menambahkan kontrasepsi tambahan, silakan menggunakan IUD atau pil KB atau kondom ya. Jangan menggunakan postinor ini setiap kali kalian berhubungan, apalagi itu sangat bahaya.
kemudian terjadinya pendarahan ringan. Kalau misalnya terjadi pendarahan ringan, sebenarnya itu adalah hal yang wajar dan normal. Tapi pendarahannya kalau sudah sampai berat, kalian perlu periksa ke dokter. Dan selanjutnya kalau misalnya kalian terjadi mual, muntah, itu dalam 2 jam pertama kalian harus menambahkan dosis postinor lainnya. Tapi kalau misalnya kalian mual muntah hebat terus menerus, nah itu kalian juga perlu tes ke dokter. Lalu yang selanjutnya kalau misalnya kalian alergi dan terjadi meningkatnya suhu tubuh, kalian juga perlu ke IGD untuk memeriksakan diri ke dokter. Oke guys, untuk lebih mudahnya aku kasih kalian checklist tambahan supaya kalian lebih aware sama diri kalian setelah menggunakan Postinor ini, karena dosisnya tinggi banget dan ini merupakan obat yang memang perlu resep ke dokter ya. Jadi ini adalah checklistnya. So kalian screenshot aja checklist ini supaya nanti jaga-jaga kalau misalnya kalian ada apa-apa setelah menggunakan Postinor ini. Tapi kalau misalnya nih ya, setelah checklist ini semuanya terpenuhi, artinya kalian sudah dalam kondisi yang baik dan kalian sudah baik dalam menggunakan Postinor. So terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.